Kupas tuntas masalah sunnah. Sunnah merupakan pedoman hidup kedua setelah Al-Quran yang bersumber dari perkataan, perbuatan, dan ketetapan Nabi Muhammad SAW. Melalui sunnah, umat Islam mendapatkan penjelasan yang rinci tentang ajaran Al-Quran serta contoh nyata bagaimana menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Sunnah bukan sekadar anjuran, tetapi juga merupakan cermin, ketaatan, dan kecintaan seorang muslim kepada Rasulullah SAW. Berikut penjelasan lengkap dan tuntas tentang sunnah dalam Islam mencakup definisi, karakteristik, tujuan, manfaat, dalil, dan contohnya. Definisi dan pengertian sunnah. Secara bahasa lugatan, sunnah berarti jalan, kebiasaan, cara hidup, atau perjalanan hidup seseorang, baik yang terpuji maupun yang tercela. Contohnya dalam hadis, barang siapa membuat sunnah yang baik dalam Islam, maka ia akan mendapat pahalanya dan pahala orang yang mengikutinya. Hadis riwayat Muslim. Namun secara istilah-istilahan, arti sunnah berbeda tergantung bidang ilmunya. Dalam ilmu hadits, sunnah adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik perkataan qauliyah, perbuatan fi'liyah, persetujuan takririyah, sifat fisik dan akhlaknya, serta perjalanan hidupnya, baik sebelum maupun sesudah diangkat menjadi rasul. Jati, sunnah ialah segala hal yang bersumber dari Nabi SAW. B. Dalam ilmu usul fikih, sunnah adalah segala sesuatu yang datang dari Nabi selain Al-Quran, yang menjadi dalil hukum syariat. Sunnah ialah sumber hukum kedua setelah Al-Quran. C. Dalam ilmu fikih, sunnah berarti perbuatan yang dianjurkan mustahab jika dilakukan mendapat pahala, jika ditinggalkan tidak berdosa. Contoh, syalat rawatib, puasa Senin Kamis. Karakteristik sunnah. Sunnah memiliki beberapa ciri khas, yaitu 1. Bersumber dari Nabi Muhammad baik ucapan, perbuatan, atau persetujuannya. 2. Selaras dengan Al-Quran, tidak bertentangan, bahkan menjelaskan maknanya. Ketiga, menjadi pedoman hidup umat Islam dalam segala aspek. Ibadah, akhlak, muamalah, sosial, dan pemerintahan. 4. Diriwayatkan secara sanad mata rantai periwayatan yang dapat ditelusuri ke Rasulullah SAW. 5. Menjadi teladan praktis dari ajaran Al-Quran dalam kehidupan nyata. Tujuan sunnah. Tujuan utama sunnah adalah 1. Menjelaskan isi dan maksud Al-Quran. Misalnya, Al-Quran memerintahkan syalat dan zakat, tapi tata caranya dijelaskan lewat sunnah. 2. Menegaskan dan menguatkan hukum Al-Quran. Ketiga, menetapkan hukum baru yang tidak disebut secara eksplisit dalam Al-Quran, selama tidak bertentangan dengannya. Misal, larangan memakan daging keledai jinak. 4. Memberikan teladan nyata agar umat meniru perilaku Rasulullah SAW dalam segala aspek kehidupan. 5. Menyempurnakan agama Islam sebagai pedoman hidup yang menyeluruh. Manfaat sunnah. Mengikuti dan mengamalkan sunnah membawa banyak manfaat, antara lain, 1. Mendapat cinta Allah. Katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah, maka ikutilah aku. Niscaya Allah mencintai kamu. Quran Surah Ali Imran, ayat 31. 2. Menjadi bukti keimanan yang benar. Orang yang benar-benar beriman akan meneladani Nabi dalam sikap dan perbuatan. Ketiga, menjaga kemurnian Islam dari penyimpangan dan bidah. 4. Mendapat pahala besar bagi yang menghidupkan sunnah yang terlupakan. 5. Membentuk kepribadian mulia, seperti sabar, jujur, tawadu, disiplin, dan kasih sayang. Dalil mengapa sunnah itu penting? A. Dari Al-Quran. 1. Perintah untuk taat kepada Rasul. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah, dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Quran Surah Al-Hasr, ayat 7. Kedua, menjadikan Rasul sebagai teladan. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah suri teladan yang baik bagimu. Quran Surah Al-Ahzab, ayat 21. 3. Syarat keimanan sejati.
maka demi Tuhanmu, mereka tidak beriman hingga mereka menjadikan engkau Muhammad sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan. Quran Surah An-Nisa, ayat 65. B. Dari hadits 1. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku tinggalkan untuk kalian dua perkara. Kalian tidak akan tersesat selama berpegang kepada keduanya, kitab Allah dan sunnahku." Hadis riwayat Malik 2. Barang siapa berpaling dari sunnahku, maka ia bukan dari golonganku. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Contoh-contoh sunnah. Jenis sunnah contoh. Sunnah qauliyah perkataan sabda Nabi. Sesungguhnya amal itu tergantung pada niat. Sunnah fi'liyah perbuatan cara Nabi syalat, berwudu, puasa, haji, dan bersedekah. Sunnah takririyah persetujuan Nabi diam ketika melihat para sahabat makan biawak padang pasir. Hadis riwayat Bukhari. Sunnah tarkiyah meninggalkan Nabi tidak pernah berdoa dengan suara keras dalam syalat siriyah. Sunnah helkiyah ciptaan atau fisik rambut beliau hitam bergelombang, tinggi sedang, wajah berseri. Sunnah hulukiyah akhlak jujur, amanah, pemaaf, rendah hati, penuh kasih sayang. Ancaman bagi orang yang mengingkari atau menyelisihi sunnah Nabi Muhammad sangat berat, karena pada hakikatnya ia telah menolak petunjuk Allah yang disampaikan melalui Rasul-Nya. Berikut penjelasan lengkapnya. Pertama, termasuk bentuk pembangkangan terhadap Allah dan Rasul-Nya. Orang yang menolak sunnah berarti menolak perintah Allah, sebab ketaatan kepada Rasul adalah ketaatan kepada Allah. Allah berfirman, "Barang siapa yang menaati Rasul, maka sungguh ia telah menaati Allah." Quran Surah An-Nisa, ayat 80. Sebaliknya, menolak atau menentang sunnah berarti mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, dan hal itu membawa kepada dosa besar dan kehinaan. Kedua, terancam tertimpa fitnah atau azab. Allah mengingatkan keras dalam Al-Quran. Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah Rasul itu takut akan ditimpa cobaan fitnah atau ditimpa azab yang pedih. Quran Surah An-Nur, ayat 63. Maknanya, siapapun yang meremehkan atau menyelisihi sunnah akan mendapatkan hukuman dunia berupa kesesatan, fitnah hati, atau kehinaan, dan hukuman akhirat berupa azab yang pedih. Ketiga, tidak termasuk golongan umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa berpaling dari sunnahku, maka ia bukan dari golonganku." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menegaskan bahwa orang yang menolak sunnah terlepas dari barisan umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan tidak akan mendapatkan syafaat beliau kelak di hari kiamat. Keempat, amalannya tertolak. Sunnah adalah standar kebenaran amal. Amal ibadah yang tidak sesuai dengan sunnah tidak diterima oleh Allah meskipun dilakukan dengan niat baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa mengada-adakan perkara baru dalam urusan agama kami yang bukan darinya, maka perkara itu tertolak." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Artinya, ibadah tanpa dasar sunnah hanyalah bidah yang sia-sia di sisi Allah. Kelima, menyimpang dari jalan orang beriman, dan barang siapa menentang Rasul setelah jelas kebenaran baginya, dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang beriman, kami biarkan ia tersesat dan kami masukkan ia ke dalam neraka jahanam, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Quran Surah An-Nisa, ayat 115. Ayat ini menunjukkan bahwa menentang sunnah berarti keluar dari jalan Islam yang benar, dan balasannya adalah kesesatan dan neraka. Sunnah adalah cahaya kedua setelah Al-Quran yang menerangi jalan hidup kaum muslimin. Ia bukan hanya pelengkap, tapi penjelas dan penguat wahyu Allah. Tanpa sunnah, umat Islam akan kehilangan arah dalam memahami dan mengamalkan Al-Quran. Karena itu, mencintai Rasul berarti mengikuti sunnahnya baik dalam ibadah, akhlak, maupun kehidupan sehari-hari. Sebaliknya, meninggalkan sunnah berarti menutup jalan menuju petunjuk dan rahmat Allah. Barang siapa mencintai sunnahku, maka sesungguhnya ia mencintaiku. Dan barang siapa mencintaiku, ia akan bersamaku di surga. Hadis riwayat Tirmidzi. Menolak atau menyelisihi sunnah bukan sekadar kesalahan kecil, melainkan bentuk penolakan terhadap wahyu Allah.
Sunnah adalah pedoman hidup, penjelas Al-Quran, dan tanda keimanan sejati. Karena itu, mengamalkan sunnah adalah bukti cinta dan ketaatan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sedangkan mengingkarinya adalah jalan menuju kesesatan, penyesalan, dan azab. Maka hendaklah kamu berpegang teguh pada sunnahku dan sunnah Khulafaur Rasyidin yang mendapat petunjuk. Gigitlah ia dengan gigi gerahammu, hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi.